La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ila yaumil liqai. Amma ba'du, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak terasa sudah 25 dan Ramadan akan berakhir, hanya tinggal hitungan hari lagi ya. Kurang lebih nanti kita akan bersama-sama melaksanakan itikaf ini sampai malam ya, sampai tanggal 29. Sekarang 25, jadi tinggal 4 hari lagi, tinggal 4 kali lagi ya. Maka oleh karena itu manfaatkanlah momen ini, maknailah ya momen ini agar seluruh kebaikannya, seluruh keuntungannya itu setiap kita dapat meraihnya ya. Setiap kita dapat meraihnya, manfaatkanlah. Karena tergantung kepada kitanya, apa kita mau mengambil seluruh atau sebagian. Kemudian tujuan yang ketiga ya, atau maksud yang ketiga daripada Allah mensyariatkan saum ini adalah walitukmilul iddata ya. Kalau kemarin kita sudah selama 4 hari kebelakang membahas tujuan pertama, setiap orang harus mencapai kemudahan. Tujuan kedua juga orang harus bisa menghadapi dan memecahkan setiap kesulitan yang dihadapi. Ya, yang ketiga, ini semakin lengkap ya. Sudah mudah bisa memecahkan kesulitan. Yang ketiga, walitukmilul iddata. Setiap orang harus dapat cermat ya. Setiap orang harus bisa sempurna di dalam menghitung. Ya, ini penting sekali, ini sangat mendasar sekali ya. Sangat mendasar sekali. Artinya apa yang tidak menggunakan hitungan, apa yang tidak menggunakan hitungan, semua menggunakan hitungan ya. Maka oleh karena itu mengenai masalah pengetahuan dasarnya tambah, bagi, kali, kurang ya, tambah, kurang, bagi, kali, itu semua harus memiliki kecakapan ya. Ini perlu dicatat, kadang-kadang yang di sekolahnya tidak fokus, itu setelah selesai sekolah itu masih belum bisa, ada beberapa yang belum bisa kali, bagi, tambah, kurang. Ya, maka tadi saya minta kepada setiap pribadi, jamaah dan para simpatisan untuk mengupdate ya, untuk mengupgrade kemampuan itu.
Jadi jangan yang tahun lalu kalau ditanya 30% dari 1000 masih hulang-hulang, masih mikir-mikir. Masa tahun ini masih harus mikir-mikir lagi gitu. Ya. Ini berapa persen untuk biaya operasionalnya? 20%. Berapa persen untuk entertainnya? 2%. Ya. Harus pandai menggunakan persentase hitungan itu. Ya. Itu dasar-dasarnya. Ya. Kali, bagi, tambah, kurang. Ya. Karena nanti semua tidak akan lepas dari kali, bagi, tambah, kurang. Hanya nanti aplikasinya ada yang masuk ke volume, ya. Volume ini tangki berapa ribu liter, berapa kubik misalkan. Ada yang aplikasinya ke luas, ya. Ada aplikasinya yang kepada kecepatan, aplikasinya ada yang kepada akurasi, ya. Mikron nanti ukurannya seperti itu. Ini sekali lagi jangan dianggap berat, ya. Hanya 4 persoalannya, kali, bagi, kurang, tambah, sudah, ya. Kali, bagi, tambah, kurang. Bagaimana bisa cepat menghitung itu? Itu salah satu dasarnya. Walitukmilul iddata, ya. Kalau sudah 25 hari, kira-kira kalau dipresentasikan kita sudah menjalankan ibadah ini berapa persen? Coba. Ayo. Hah? Jadi ngitungnya bagaimana? Ulang keneh ieu, nah ieu. Ini alamat, ya. Ngitungnya bagaimana? 25 per 30 kali 100 berarti berapa? 83%. Jadi bobot perjalanannya, ya, bobot waktunya sudah mencapai 83%. Jadi hanya tinggal 100 dikurangi 83 dapat berapa? 17% lagi. Ya, harus pinter ngitung-ngitungnya, ya. Kenapa? Ini kan semua hitungan. Sekali lagi, kalau hitungannya tidak benar, hitungannya tidak tepat, gitu, nanti tidak sampai pada tujuan. Nanti tidak akan selamat, artinya tidak akan untung, nanti rugi. Sekarang begini, kemarin kasus pesawat yang jatuh di Boeing 37 di Kerawang dan di Ethiopia sana, ya, Ethiopia, Sudan, Ethiopia kalau salah, ya, Sudan. Ya, 2 pesawat jatuh itu karena tadi faktor sensornya yang tidak benar. Artinya dalam pengerjaan selama produksinya itu ada persoalan. Artinya tidak kehitung. Kalau kehitung, ya tidak seperti itu jadinya. Ini akibat salah perhitungan. Jadi hati-hati. Salah ngitung Anda salah perhitungan. Maka belajarlah untuk bisa menghitung. Belajar. Bisa cepat kalau belajar itu. Kalau didiamin mah dikasih umur 50 sampai 70 juga tetap saja, ya, tidak akan ada kemampuan. Oleh karena itu, saya minta setiap pribadi punya tanggung jawab untuk bisa menghitung. Ya, bapaknya ngajarin ke anaknya, ibunya juga ajarin. Tahu kamu tidak persentase? Ya. Tolong, saya minta, kalau ingin maju, kalau ingin berkembang, ya, tidak bisa maju tanpa bisa menghitung, ya. Tidak bisa maju tanpa bisa memperhitungkan. Maka puasa ini tujuan yang
ketiganya, maksud yang ketiganya adalah walitukmilul iddata. Allah menghendaki, Allah bermaksud setiap muslim, setiap mukmin memiliki kemampuan memperhitungkan dan menghitung. Ya. Yang kemarin sudah sampaikan, di antaranya apa yang dihitung itu umurnya, ya, waktunya, sudah berapa tahun kita umur, sudah berapa waktu kita menanam, ya, sudah berapa waktu kita melatih diri. Masa 10 tahun masih belum becus, masa 10 tahun masih belum bisa, benar tidak mengikuti latihan ini, ya. Karena kita tidak bisa mempush orang lain, tetapi kita bisa mempush diri kita, ya. Jadi kita lah push, dorong, tekan untuk menjadi terarah. Ya. Tuh, hitung. Kenapa? Karena waktu ini adalah berharga kalau kita bisa mengelolanya. Waktu ini, umur ini berharga kalau kita bisa mengelolanya. Ya. Berharga sekali, berharga sekali. Dan penuh kebahagiaan, ya, dan penuh kesenangan ketika kita bisa dan mampu mengelolanya, ya. Dan sekaligus penuh penyesalan dan kesedihan apabila waktu ini terhambur-hamburkan begitu saja. Ya. Ada yang mengatakan al-waktu kasayf, ya. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak pandai menggunakannya, maka dia akan membunuh, ya, dan menusuk kita. Ya. Apakah ini manfaat? Hitung untuk dunianya, untuk akhiratnya, kemudian manfaat dunia tidak ada, ya. Akhiratnya begitu pun tidak ada. Seperti main game, kebanyakan main game, ya, mungkin kalau hanya untuk melepas lelah setengah jam, beberapa menit cukup. Tetapi kalau 4-5 jam sehari, ya, mau jadi apa Anda anak-anak itu ke depan? Pikirkan saja, ya. Itu tidak akan menghasilkan. Nah, itu juga belajar menghitung di situ, ya. Contoh perhitungan lagi, hitung apanya? Hitung anak istrinya, hitung suaminya. Ini benar tidak? Sejalan tidak? Bahwa istri kita bersama adalah tim ingin membangun kebaikan, kemaslahatan pada kehidupan dunia dan selanjutnya. Kenapa? Kalau dia tidak dihitung, dia menjadi lawan, dia menjadi penghadang. Bisa jadi suaminya menjadi penghadang kebaikan buat istrinya, dan sebaliknya, istrinya menjadi penghadang kepada kebaikan yang dibuat oleh suaminya. Maka oleh karena itu harus dihitung, dikelola bagaimana. Ya, jangan mau sendiri nanti berbagi kebaikannya. Ya. Suaminya sudah malas, istrinya ngedul. Waduh, ini bencana keluarga kalau begitu. Suaminya tidak bisa bangun, istrinya kebluk. Itu bencana namanya itu. Coba salah satu, ya, coba didiskusikan, coba dimusyawarahkan. Bagaimana kita sudah hidup berumah tangga sekian puluh tahun, tetapi saya tidak melihat kita berdua bisa bangun pagi. Bismillah, bagaimana kita harus mengatasinya? Bukankah itu lebih baik? Bukankah menghitung itu akan lebih baik? Ya. Tuh. Diskusikan masalah musyawarahnya. Kok kenapa kita setiap tutup tahun itu kita masih defisit, ya. Padahal pendapatan menurut saya cukup. Bagaimana ini? Bagaimana pengeluarannya? Bagaimana penyimpanannya? Tabungannya? Ya. Nah, itu dihitung. Kenapa? Karena ketika sejoli
ketika menjadi tim antara suami dan istri, maka berdampak kepada pembangunan manusianya di dalam rumah tangga. Siapa? Anak-anaknya. Enggak, saya sibuk. Ya. Saya terbengkalai masalah anak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seperti pesawat tadi, enggak, saya akan mengerjakan konstruksinya, sayapnya. Saya tidak bikin sensornya. Tetap saja orang membeli seutuhnya. Bukan hanya dibeli kursi pesawatnya, tetapi dibeli dengan navigasinya, dibeli dengan sensornya. Dan orang akan melihat apakah pesawat ini bisa mengantarkan ke tujuan atau sebaliknya, malah menjatuhkan para penumpangnya. Alhasil sebuah perusahaan pesawat kerugiannya puluhan miliar akibat 2 jatuh pesawat dan akibat dari perhitungan. Semua orang enggan naik pesawat itu lagi. Na'udzubillahi min dzalik kalau itu terjadi. Itu hitungan pada dunia. Bagaimana kalau hitungan pada akhirat? Orang masih bisa diulang. Kalau perusahaan sekarang butut bikin produknya, dia taikan kualitasnya, masih ada kesempatan orang bisa mempercayai kembali. Tetapi kalau sudah kita ke akhirat, mana mungkin kita bisa kembali lagi ke dunia? Hidup hanya 1 kali. Ya. Nah, oleh karena itu, hargailah ya, hidup ini seutuhnya. Hargailah hidup ini seutuhnya. Kita hidup itu hanya 1 kali. Ya. Ya. Tuh tadi. Hitung hartanya, hitung kekayaannya. Supaya apa? Supaya semua bisa diambil manfaatnya. Wah, luar biasa ya. Nanti hitungan-hitungan yang lainnya, hitungan detil pada pengerjaan nanti, bagaimana memanen, bagaimana tadi berdagang, hitungannya harus apa, harus gimana, banyak sekali yang dihitung. Ya. Nah, dengan dasar tadi harus bisa membagi, mengkali, ya. Menambah, mengurang. Jadi kalau ditanya berapa persentasenya, nah jangan lama mikirnya. Alhamdulillah ini bobot bangunannya sudah berapa persen bobotnya. Alhamdulillah kalau anggaran 1 miliar sudah diterapkan 600 juta, berarti bobot bangunannya nilainya sudah 60%. Nah, kalau bapak-bapak berpikiran, berpandangan kira-kira rata-rata umur kita, manusia rata-rata masyarakat kita itu berapa tahun ya Pak? Kalau dirata-ratakan ya, prakteknya ada yang 70, 80, 60. Kalau dirata-ratakan paling jatuhnya berapa? 60-an kalau dirata-ratakan ya. Itu dirata-ratakan. Ada yang 70, ada yang 50, satukan, bagi nanti bagi ya, diambil rata-ratanya, jumlah teratas cuma dijumlahkan dulu, dibagi nanti seberapa dapat nanti rata-ratanya 60. Kalau sekarang usianya 40, sudah berapa persen makan usia? Ayo, sudah berapa persen? 70% ya, betul. 100 bagi 3 saja sudah 35 tambah 35 70. Kalau sekarang 40, itu sudah memakan usia 70%. Ya, kalau rata-ratanya 60. Betul tidak? Betul? Ayo, cepat. Betul tidak? Jangan diam saja. Kenapa terkesimak ya? Ayo, belajarlah bicara. Kita orang makhluk bisa bicara ya. Jangan khawatir bapak-bapak. Saya di sini tidak membawa senjata. Saya di sini tidak menodong. Saya di sini ingin memberikan bapak-bapak, ayo berpikirnya naik. Ayo, ada semangatnya tidak? Sekarang kalau 50 tahun, berapa persen? Cepat. Kalau 50 tahun. Berapa? Tadi sisanya 30, berarti 15 tambah 75, itunya bagi 2, berarti tinggal 15% lagi, sudah 85
kalau 50. Nah, kalau di atas 50, 55 semakin mendekat, itu akan segera habis. Ya, sama-sama kalau anak-anak main game, kekuatannya karena sering ditembakkan, semakin habis. Nah, kalau kalian terus tidak memanfaatkan waktu, itu kalian itu. Jadi pas ditanya nanti di akhirat itu yang paling pintar itu nama-nama game. Main game, nggak ada orang malaikat nanya game ya. Nah, oke. Itu diantaranya. Nah, ini semua jadi kembali, semua tidak ada yang kecuali ya dihitung. Semua itu dihitung ya. Maka oleh karena itu capailah kecakapan, latihlah kemampuan untuk dapat berhitung. Nah, secara umum perhitungan itu harus tadi menggunakan persentase supaya apa? Supaya tidak terbelah jumlah. Ya, tidak terbelah jumlah. Nah, misalkan begini. Ada orang pendapatannya 10 juta. Ya. Ada orang pendapatannya 10 juta. Ya. Dari 10 juta, seseorang tersebut merokok. Oke. Merokok. Semerokok habis 1 bungkus 1 hari. Misalkan rokok-rokok mail. Itu rokok-rokok mail itu berapa rata-rata 1 bungkus harganya? 25.000. Nah, berarti 1 bulan 25 kali 30. Dia akan mengeluarkan anggaran berapa? 750.000. 750.000 per 10 juta kali 100%. Berapa persen dia menggunakan anggaran itu? 7,5%. 7,5% dia menggunakan anggaran itu. Nah, sekarang seseorang pendapatannya 5 juta, tadi 10 juta. Seseorang pendapatannya 5 juta. Dia tetap merokok mail. Ya, nggak tahu mereknya apa, terserah, pokoknya mail-mail begitu. Maka dia habis sama 25.000 kali 30 berarti 750.000. 750.000 per 5 juta kali 100. Berapa hasilnya? 15%. Tahu tidak berapa anggaran pendidikan untuk Indonesia? 20%. Gila. Hanya untuk merokok menghabiskan anggaran 15%. Hampir mendekati anggaran pendidikan nasional. Nah, seharusnya begini, ya, pantas tidak? Ya. Negara yang begini saja besar mengeluarkan anggaran untuk pendidikan itu 20%. Masa kita merokok? Merokok itu kebutuhan, keinginan. Kalau bapak-bapak ngabisin beli petasan, beli kembang api, pendapatan 5 juta, kemudian 1 bulan membiasakan diri membeli 1 juta buat petasan, sehat tidak? Ya. Hanya didengarku telinga, jedor gitu. 1 juta coba. Menghabiskan anggaran 20%. Harusnya bagaimana? Boleh ini untuk iseng-iseng, silakan saja kalau iseng. Tapi angkanya jangan segitu. Ya, bolehlah tidak lebih dari 2% gitu. Jadi, kalau 5 juta ya nanti budget untuk merokok misalkan 2%. 5 kali 2 berapa? 100.000. 100.000 1 bulan. Misalkan. Nah, jadi kalau 100.000 dapat 4 bungkus. 4 bungkus kali berapa batang? Nah, cukup sebatang. Nah, hasilnya duitnya mudik-dik banyak. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Jadi dengan persentase itu akan dapat diukur
ini uang sebesar-besarnya digunakan untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau untuk pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau untuk kebutuhan dapur itu kebutuhan yang real per hari. Ya, kalau untuk kebutuhan tadi menanam itu investasi akan dituai lagi. Kalau untuk kebutuhan tadi berusaha itu akan investasi. Nah, ini harus pandai menghitungnya ya. Walitukmilul iddata. Waduh, luar biasa nih. Kalau sudah begini, tentu para peserta muslim mukmin ini akan maju karena tadi dilatih untuk menjadi mudah, ya, dilatih untuk menghadapi kesulitan, dableng, dilatih untuk bisa menghitung. Waduh, luar biasa. Ya, jadi hidup itu semakin berbobot, hidup itu semakin bernilai. Gitu. Paham sampai di situ? Paham? Ya. Jadi tadi saya minta melatihlah diri kecakapan menghitung. Jangan malu. Kalau tidak bisa kali-kalian hafalkan lagi. Saya dulu di zaman saya SD, kata Pak Guru Hamid, beliau hadir di sini, ke kalian, saya berdiri 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, dan besoknya pasti dia cek 5 kali 7, siapa yang bisa? 35, pulang duluan. Waduh, itu bahagianya luar biasa. Disuruh sama beliau pulang duluan dan ditunjuk beliau, Pak Iyet, terkenang sekali guru-guru seperti itu ya. Nah, kalau bapak-bapak nanti ada yang masih kurang bisa menghitung, ya, anak-anak kalian masih bodoh, tidak tahu menghitung, berdirilah kalian tiap pagi. 5 kali 5, 5. Nah, 5. Jadi jangan pakai kalkulator belajar. Ya, jangan pakai kalkulator. Jangan pakai HP belajar menghitung. Ya, tek 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 di sini. Ya, itu hitungan dasar kali bagi tambah kurang. Oke. Nah, implementasi yang lebih besarnya, bagaimana Nabi memimpin pengikut-pengikut yang kecil, ya, pengikut-pengikut yang tidak seberapa, kemudian dikelola, diperhitungkan, dan dari yang dipimpin oleh Nabi Musa, Bani Israel, bisa membumi dan menguasai bumi akibat dari kemampuan menghitung. Dari yang dipimpin terakhir oleh Nabi Muhammad, orang-orang gurun yang tidak memiliki istana dan bangunan megah bisa menguasai dunia, mengalahkan mereka yang sudah beristana dan mereka yang sudah lengkap dengan kekuatan di bidang segala, di bidang politik, di bidang ekonomi, di segala bidang. Nabi membangun kebaikan yang akan menggelinding dan diterima sebagai peradaban, ya. Sebagai peradaban, karena beliau itu membangun peradaban. Artinya orang kalau sudah bisa ngitung itu beradab, ya. Beradab namanya. Orang kalau sudah bisa tadi memecahkan kesulitan, orang itu beradab. Artinya beradab itu berpendidikan, artinya beradab itu terlatih, maka nilai sumber daya manusianya itu mahal. Ya. Apa bedanya orang yang di Jepang dengan orang yang di kita? Apa bedanya orang yang di Taiwan dengan orang yang di kita? Jumlahnya lebih banyak dari kita, tapi sumber daya manusianya luar biasa, mereka terlatih. Nah, apakah kalau bapak-bapak dilatih disiplin, kalau bapak-bapak dilatih menghargai waktu, apakah kalau bapak-bapak dilatih untuk mengelola keluarganya, istri mengelola keluarganya, apakah tidak mungkin bahwa ini juga akan berhasil atau hanya akan menyerah apa adanya?
ini pertanyaannya. Jadi sebesar-besarnya agama itu adalah untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan, menumbuhkan keinginan yang besar. Sebesar-besarnya agama itu adalah untuk spirit. Bagaimana? Bahwa setiap orang adalah makhluk Allah, sama diciptakan. Mimma'in mahin, sama diciptakan dari alat. Kenapa yang satu berharga dan yang satu yang tidak? Bukankah Allah adalah Rabb kita semua? Kenapa tidak kita mendekat dan menggantungkan? Kenapa kita tidak berkonsep dengan konsepnya? Sehingga kebesaran, wahyu kebesaran ilahi terpancar pada diri para sahabat Bilal, pada diri sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, terpancar kebesaran-kebesaran ilahinya di situ. Ya. Jadi itu lebih real, Bapak-bapak. Nah, karena itu tentu prosesnya ini bisa dihitung tidak? Ini bisa dihitung tidak? Contoh, di toko, kalau Bapak jualan, Bapak tidak bisa menghitung, mengopnam berapa yang habis. Pokoknya mah patokan saya mah dapat sekian, disisihkan sekian. Tahu-tahu nanti banyak yang hilang barangnya karena tidak mampu menghitung. Ya, maka perhitungan itu harus cermat, perhitungan itu harus menyeluruh, perhitungan itu harus detil. Mahal mana pentil dengan ban motor? Mahal mana pentil dengan ban motor? Jangan dianggap remeh. Ketika hilang pentilnya, motornya tidak akan jalan. Baru cerdas cara menghitungnya. Jangan dianggap remeh. Pentil paling cuma berapa, sudah biarin aja kempes. Nggak bisa begitu. Itu perhitungan yang bodoh. Itu perhitungan yang gegabah, ya. Tidak cermat, tidak akurat. Sekecil apapun itu. Ya. Karena biasanya orang jatuh, ya, dengan hal-hal kecil. Ya. Yang bikin kita terpleset dari motor itu hal kecil. Ada misalkan kerikil, tapi banyak karena beres mengaspal biasanya dikasih kerikil. Seseorang ngebut, ya, mentang-mentang motornya baru. Dia lupa menghitung bahwa kerikil itu tidak melekat pada jalan, dia hanya menutupi saja. Jadi kalau terjadi ketidakstabilan, maka dia sama dengan sama dengan air. Nah, dia akan mengglosorkan, menyeret, ya, si pengguna, ya, bisa sampai meninggal tuh, ya. Tuh, sudah. Coba pertanyaan dulu sampai di situ, ya. Supaya lebih ini. Jadi tadi saya minta Bapak-bapak belajar menghitung, ya, dari mulai hari ini. Nanti hitung yang hitung-hitungannya yang sederhana lah, yang tadi usia, umur, keluarga, harta, ya, ibadah, itu semua hitung semua hal-hal yang baik. Ayo, monggo. Ini pertanyaannya dari Gani Nugraha, Bandung. Assalamualaikum, Abdi Sekelimus Abdani. Pertanyaannya, andaikan istri ingin bekerja untuk menambah kebutuhan rumah tangga, tapi suaminya melarang, bagaimana penjelasannya? Suaminya Melarang, melarang, ya. Kan kalau istri kan harus ada izin dari suami, ya. Istri harus ada izin dari suami. Sederhanakan saja, ya. Ya mungkin suaminya mampu, ya, mungkin suaminya mampu. Nah, nanti bagaimana tugas istrinya untuk sama-sama menciptakan kesejahteraan, bahwa tugas bukan tugas lelaki atau tugas perempuan untuk mencapai sejahtera itu, tapi tugas kemanusiaan. Nah, istri bisa berperan nanti tadi dari pengelolaan apa yang telah diterima oleh
suami. Ya. Kalau memang tadi dilarang untuk ini. Ya, sederhana saja itu. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Cileunyi, Bandung. Bagaimana metode ruqyah atau metode menghitung yang baik dalam implementasi kehidupan sehari-hari agar bisa menghasilkan pribadi muslim yang berkualitas? Menghitung yang baik itu ya tadi apik, akurat ya, menghitung yang baik itu. Jadi tidak ada yang terlupakan. Sama kalau Bapak lagi diuji tes matematika misalkan, hitung-hitungan, biasanya yang salah itu kan ada yang nggak kehitung. Atau salah membagi, salah mengali. Seharusnya itu dikali, malah dibagi. Seharusnya ditambah, malah dikurang. Ya. Jadi cara-cara itu gunakan. Maka tadi walituk milul idata. Ya, ini Allah menghendaki kecermatan. Cermat itu api, teliti. Baru juga dilihat, oh ini 10 meter. Jangan. Ambil meteran, tuh, taruh, simpan, pakai batas. Kemudian melihatnya juga yang apik, yang teliti. Ya. Bapak pernah tidak membeli sesuatu, ini harusnya sekian meter, ternyata kurang atau kelebihan? Sering tidak? Hah? Beli pagar kawat, beli keramik, ya, beli mur, beli baut misalkan. Pernah tidak? Ini sebetulnya butuhnya 2. Kenapa beli 3? Ini butuhnya misalkan 2. Kenapa beli 1? Nah, karena tidak terhitung. Ya, Pak, pertanyaan tadi bagaimana metodologinya? Harus cermat, harus ikmal, harus sempurna. Semua terperhitungkan. Nah, ya. Paham? Paham tidak? Hah? Paham tidak? Paham tidak? Saya tidak punya mulut saja ini. Saya sudah teriak-teriak begini, bapak-bapak kurang respon bagaimana? Mau dikasih popnya dulu? Nah, iya, yang semangat dong. Jadi ceria, ini kan ngitungan. Saya tidak sedang menekan Anda, tidak. Hati-hati, saya tidak sedang menekan Anda. Saya mengajak berpikir setiap orang, logika orang untuk tadi bisa menggunakan akalnya yang bagus, yang sehat. Lanjut. Selanjutnya dari Ratna Alhidayah. Assalamualaikum. Dari Garut. Alhamdulillah semakin hari dari tahun ke tahun kenikmatan dari puasa ini semakin bisa dirasakan. Bertanya mengenai masalah hitungan, adakah hitungan-hitungan yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi masalah sehingga masalah itu bisa diurai lebih sederhana? Terima kasih ya. Masalah, ya, kalau dihitung puncaknya masalah itu sederhana. Ya, sederhana. Inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah menciptakan kesulitan? Ini hitungannya. Kenapa? Coba, hitungannya bagaimana? Kenapa Allah menciptakan kesulitan? Karena Allah akan menciptakan kemudahan. Kenapa Allah ciptakan siang? Karena ciptakan malam. Subhanallah di kholaqal wajah. Allah menciptakan segalanya pasangan. Ada sulit, ada mudah. Nah, hidup yang sukses yang mana? Mudahnya, ayo kita syukuri. Sulitnya, ayo kita sabari. Itu hidup yang sukses. Yang mana yang tidak sukses? Yang sebaliknya, mudahnya ngaco, dapat mudah jadi ngaco, jauh dari syukur. Dapat sulit, jauh dari sabar. Sudah miskin lagi, tidak dekat sama Allah lagi. Sudah miskin, tidak sholat lagi. Itu luar biasa ya. Nah, jadi hitungannya sederhana, bagaimana supaya bisa keluar dari kesulitan? Hitungan sederhana. Semua ini adalah Allah ciptakan. Nah, bagaimana kita mengambil sesi-sesi
Ya, hitung-hitungannya begini. Semua orang di PSBB hari ini ya, meskipun tidak seimbang. Kenapa yang ke pasar? Kenapa yang ke mall? Kenapa yang ke pabrik? Kalau dianggap ini akan memutus rantai penyebaran, apakah di pasar tidak akan menyebarkan? Apakah di pabrik? Loh, ini kan masjid dibawa-bawa. Semua ini tidak fair sebetulnya. Ya. Ini kan salah ngitung namanya kalau begitu. Salah ngitung. Orang di masjid segini yang dinongkrong di luar masjid, ya, yang ngopi, yang bermain-main itu banyak sekali. Ini tidak fair ini. Ya, ini salah ngitung nih, ya. Ya nggak apa-apa lah, manusia kadang-kadang berlebihan atau kekurangan gitu. Seharusnya tadi semua berpikir bagaimana tadi betul-betul konsentrasi menjaga penyebarannya, bukan menjaga tadi beraktivitas di masjidnya. Kalau begitu persoalannya, ya kan jadi apa, banyak yang terbebani ya. Ya, tuh contoh itu hitung-hitungan ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan situasi ini? Ya alhamdulillah kita terdorong sama tim bagaimana setiap, karena ini lagi begini ya, diharuskan begini ya, sudah setiap orang melaksanakan di tempatnya masing-masing, buka gadget, nobar di situ. Nah, alhamdulillah tuh, tetap saja kita masih diberi jalan keluar dari kesulitan ini ya. Coba yang tidak dapat jalan keluar, duit tidak dapat karena tidak bekerja, ke masjid tidak boleh. Akhirnya dia harus kemana? Kasihan kan? Kasihan ini. Harus kemana dia? Banyak orang yang sedih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun hari ini. Yang enak mah yang sudah mati kena corona, enak itu mah. Dia tidak sulit lagi. Ini yang hidup nih mah yang masih sulit itu. Yang mati mah sudah enak. Ya, yang 1000 itu enak dia. Dia nggak kerja lagi, nggak puasa lagi, nggak sholat lagi, nggak ada pekerjaan lagi. Ya. Tapi yang hidup, bagaimana anaknya minta jajan? Oke, lanjut. Selanjutnya dari Yayan Sukiana, tidak menyebutkan daerah. Assalamualaikum, bagaimana cara menghitung amal kebaikan diri sendiri? Apakah sudah baik atau belum? Bagaimana cara menghitung amal kebaikan? Hitung dulu programnya supaya jelas. Nah, harus dikaitkan dengan program. Sudah diprogramkan belum? Sholat berjamaahnya sudah diprogramkan belum? Bangun malamnya sudah diprogramkan belum? Sedekah zakat infaknya, ya, puasanya, mengurus anak-anaknya. Nah setelah itu dievaluasi, mudah. Setahun ini saya zakat dapat berapa? Naik, good. Setahun ini alhamdulillah saya setelah 15 tahun jadi mustahik, tahun ini saya jadi mujaki, good. Alhamdulillah tahun kemarin anak saya tidak ke masjid, sekarang sudah 1 yang masuk masjid, tinggal 2 lagi, alhamdulillah itu maju, tinggal 2 lagi, nanti saya selesaikan 1 tahun 1 orang. Bagaimana caranya? Ya, itu evaluasinya lagi. Dari mana ngukurnya? Alhamdulillah sekarang bangun malam sudah bisa setiap hari, dulu masih 1 kali 1 pekan. Nah, bisa dihitung. Nah, itu harus diprogram. Kalau tidak diprogram nggak bisa nanti hitungnya dari mana ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Dari jemaah Al-Quran Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana contoh menghitung untuk akhirat? Menghitung untuk akhirat itu Anda bekerja baik pada kehidupan dunia ini dengan petunjuk, sudah, itu namanya Anda bekerja dengan akhirat. Anda menanam pisang berniat untuk sedekah infak, itu Anda sedang menghitung untuk akhirat. Ya.
Kalau Anda menghitung akhirat, Anda tidak bekerja apa-apa, no, nggak dapat apa-apa. Pisang juga Anda tidak akan dapat. Paham tidak? Jadi menghitung akhirat itu urus waktu, urus keluarga, urus harta. Tasarrufan sesuai dengan ketentuan Allah. Itu buat akhirat semuanya. Ya. Ada yang ke masjid, tetapi dia berniat hanya menukarkan sendal. Itu bukan ke akhirat. Meskipun sholatnya lekoh, meskipun sujudnya lama, tetapi niatnya dia menukarkan sendal yang sudah butut. Nah, meskipun ke pasar, niatnya ingin bersodakoh, ingin berinfak, ingin menapakahi anak istrinya. Kemudian dia mati di atas tumpukan uang dan dia sedang menghitung uang, maka dia matinya mati dalam kebaikan. Meskipun bapak-bapak sedang mencangkul dan jatuh mati meninggal di atas cangkul, tetapi niatnya adalah niat kebaikan, maka itu adalah untuk akhirat. Jadi untuk akhirat itu untuk siapa? Menciptakan kebaikan untuk kita, untuk keluarga dan yang lain. Ya. Jadi akhiratnya mana? Akhiratnya mana? Siapa melaktara, ngabung tara, akhirat dari mana? Akhirat itu nanti. Paham tidak? Akhirat itu artinya nanti, besok bisa jadi akhirat kita. Minggu depan, tahun depan bisa jadi akhirat kita. Sudah apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita perbuat yang bisa dipetik. Kalau kita hari ini menabung, kapan diambilnya? Tahun depan. Ya. Ayo. Lanjut. Selanjutnya dari Paulies, nama saya Paulies dari Jemaah Cigadol. Saya mau bertanya bagaimana langkah-langkah supaya tetap istiqomah dalam menjalani hidup dalam keadaan banyaknya godaan. Mohon penjelasannya. Untuk tetap istiqomah, Anda harus bekerja. Baru Anda dibilang istiqomah. Kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak istiqomah. Bagaimana saya ingin istiqomah? Anda bekerja. Benar tidak? Itu jawabannya Pak. Saya ingin istiqomah, lakukan. Itu namanya istiqomah. Istaqomah yastaqimu. Diambil dari kata koma yakumu, artinya melakukan. Man qoma Ramadana, barang siapa yang aktif melakukan seluruh program Ramadan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, ihtisab dan diperhitungkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, bagaimana kalau dia tidak istiqomah, tidak melakukan? Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana saya ingin istiqomah? Gampang. Anda lakukan perbuatan. Nanti Anda akan istiqomah. Kalau Anda tidak melakukan, tidak istiqomah. Ya, terus. Selanjutnya dari Pani Imran Mulut. Ini mungkin tentang edukasi anak. Assalamualaikum, Pani Imran Mulut, Sinakerta, Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana cara kita memberi penjelasan atas pertanyaan anak usia 3 tahun mengenai Allah biar mudah dipahami oleh anak? Ya, tidak mutlak ya penjelasan harus A, harus B-nya. Apalagi menyangkut masalah anak usia 3 tahun. Tapi yang lebih tepat ke anak itu dibawa ke masjid, dibawa belajar Al-Quran, dibawa nanti juga. Karena kalau bapak-bapak terlalu ngepus anak ingin dijelaskan siapa Allah, wah itu kerepotan nanti, anak-anak juga mungkin nanyanya seloroh kalau usia-usia 3 tahun itu ya. Gitu. Jadi lebih baik Bapak melatih, membina kebiasaan-kebiasaan yang baik ke masjid ya. Kemudian melatihnya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Insya Allah anak itu akan menjadi anak soleh. Selanjutnya dari Iwan Setiawan. Assalamualaikum, ada pertanyaan dari peserta itikaf Sekling mengenai penanggalan hijriah yang harus menuju ke Mekah. Mohon penjelasannya. Ya, itu merujuk kepada ayat berapa? Al-Maidah. Ya, itu. Al-Maidah ayat 87 ya. Jadi
Ya, disitulah kita melihat bahwa kenapa penanggalan ini harus kembali ke Mekah. Ya, karena Allah, ya, hikmahnya, ini hikmahnya itu ayatnya nanti bapak-bapak bisa melihat Al-Maidah ayat 97 atau Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah. Kul yas'alunaka 'anil ahillah. Tolong dilihat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu saling menjelaskan, ya. Ayat yang di surat Al-Baqarah dan yang di Al-Maidah saling menjelaskan bahwa Allah itu hanya menciptakan bulan itu satu, tidak dua. Ya. Allah itu menciptakan matahari satu, tidak dua. Nah, jadi kadang-kadang lucu gitu, ada yang begini. Oh, ini mah beda negara katanya, itu negara itu, ini negara ini. Nah, semenjak kapan memang bulan itu buat satu negara tidak. Nah, bulan itu adalah global, sama dengan tanggal pada bulan Masehi, ya, pada tahun Masehi itu kan global. Jadi sepakat. Nah, kerugiannya kalau tanggal diatur oleh lokalan, oleh negara-negara tidak disatukan, kerugiannya nanti kita tidak bisa bikin janji kerugiannya, ya. Contoh, bapak-bapak mau terbang ke Amerika atau ke Eropa hari sekarang kalau Masehi 17 Mei, hari Minggu, ya, hari Ahad. Nah, misalkan bapak mau terbang nanti ke Amerika hari besok Senin, misalkan sore. Nah, itu 18 Mei. Nah, nanti dibilang saya terbang dari sini 18 Mei. Nanti tiba di waktu setempat jam sekian, tolong saya jemput. Nah, kalau beda tanggalnya, misalkan karena meru'yat, menghisab sendiri-sendiri, misalkan Indonesia menghisab sendiri, ya, Amerika menghitung sendiri, nanti nggak bisa menggunakan tanggal. Jadi sederhananya begitu, ya. Apa kegiatan yang tidak menggunakan tanggal? Bisa tidak? Kegiatan tidak menggunakan tanggal bisa tidak? Bapak-bapak nanti setelah Lebaran kita berkumpul hari Kamis misalkan, bisa tidak dilakukan? Bisa tidak? Tidak. Nanti bapak Kamis mana? Tanggal berapa? Kan Kamis itu banyak, ya. Yang cepat ngitung ini sudah ngantuk bapak-bapak tidak? Yang cepat kalau ditanya begitu, tek gitu. Misalkan bulan depan kita kumpul hari Sabtu tanpa tanggal, bisa tidak? Tidak, sudah, titik, begitu saja. Hari Sabtu tanggal berapa? Nah, tanggal itu adalah mengunci, ya. Jadi mengunci semua orang menjadi sepakat, oh tanggal sekian. Bayangkan kalau tanggalnya beda. Yang satu tanggal 18 hari Sabtu itu, yang satunya tanggal 19. Berarti orang tidak bisa kumpul bareng. Kenapa kamu telat satu hari? Nah, saya mah katanya tanggal 18-nya teh Sabtu, yang satu lagi. Nah, saya mah tanggal 19-nya teh hari berikutnya, misalkan gitu. Jadi sekali lagi tidak akan ada titik temu kalau tanggal tidak mengglobal. Sekali lagi, kalau tanggal tidak mengglobal tidak akan ada titik temu. Maka Allah menentukan harus merujuk penanggalan itu ke Mekah Al-Mukarramah, tetapi belum ada kesepakatan meskipun ada dalilnya. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa, kita bertahapkan di situ, kita memperjuangkan mencari kesepakatan, nggak apa-apa. Toh banyak syariat-syariat Al-Quran yang bisa belum dijalankan karena belum sepakat, betul tidak? Hukum kisos sudah bisa dijalankan semua belum? Semua ngomong wajib tidak, ada agama hukum kisos itu wajib, sudah bisa menjalankannya? Belum. Nah, gitu aja. Tanggal wajib tidak menyatu? Nah, catat begitu, wajib. Nah,
Sudah bisa belum menyatunya? Belum. Nah, bismillah, setahap-setahap kita berusaha ya. Sambil berdoa. Terus. Ya, Assalamualaikum. Ini dari Jamal Padraga. Apa definisi boros dan bagaimana persentase pada keuangan yang baik dan benar? Definisi boros itu israf. Ya, israf itu berlebihan. Ya, masa untuk membeli rokok menggunakan anggaran habis 20% sama dengan pendidikan nasional tuh. Pikir we atau kusalira itu. Pendidikan nasional oge untuk 270 juta 20%. Ayeuna keur ngarokok sorangan beak 20%. Cik atuh nu pantesna sabaraha silakan, tidak ada angka, tapi kalau penggunanya seperti itu israf. Israf, apa arti israf itu? Berlebihan. Ya. Berlebihan. Itu patokannya boros. Ya. Terus apa lagi tadi? Ininya apa, perhitungannya yang baik dan benar seperti apa? Perhitungan yang baik dan benar itu waladina ida anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Ya. Ibadur Rahman itu ketika dia mengeluarkan duit, ya, infak di situ infak secara umum, waladin untuk keluarga infak, ya, untuk tadi apa kebutuhan infak, untuk ke masjid, untuk kaum muslimin infak. Nah, harus memiliki lam yusrifu, tidak berlebihan. Dapat 2 juta sebulan, infaknya 1,5 juta. Waduh. Nah, itu israf. Dapat 2 juta 1 bulan, ya, beli rokok 500.000 sebulan, waduh, dapat 2 juta. Itu israf namanya. Dapat 2 juta 1 bulan, beli bakso 1 juta 1 bulan, luar biasa ini. Beli bakso 1 juta. Itu namanya israf. Dapat penghasilan 10 juta, cuma sedekah 2.000 perak. Nah, ini mah apa namanya? Kikir, makanya 10 juta, mere 2.000. Jadi patokannya bagaimana? Lam yusrifu walam yakturu, tidak perepet nyet, tidak cap jahe, ya, tidak apa kekecilan, tidak kebesaran, tetapi qawama, ya, menengah, kecil tidak, besar tidak, tengah-tengah, ya. Kisarannya berapa? Silakan hitung sendiri. Silakan hitung sendiri. Pasnya berapa? Ya. Kalau bapak-bapak dapat duit 2 juta, kira-kira yang pas, tidak kebesaran dan tidak kekecilan untuk infak, membesarkan agama, membangun agama, kira-kira berapa? Yang tidak kebesaran, tidak kekecilan. Mungkin angkanya bisa beda-beda. Ada misalkan, saya 10.000, 20.000 cukuplah, tidak kebesaran, tidak kekecilan, tidak. Karena mungkin dia hidupnya hemat, misalkan, ya, ngirit. Atau saya cukuplah 30.000, 40.000, nggak apa-apa. Tergantung, ya. Karena memang tidak ada angkanya. Kecuali zakat. Kalau zakat ditentukan persentasenya dari setelah nisab itu 2% setengah. Lanjut. Dari Ripli Hotea dari Banten, bagaimana caranya agar hidup kita bisa tenang dan polanya cara mendidik istri dan anak agar menjadi anak yang soleh? Amin. Turun. Caranya mendidik apa? Anak dan istri. Cara mendidik anak dan istri, ya, caranya yang sudah diajarkan oleh Rasul. Ya, caranya yang pertama bawa kepada program tahfidul Quran, ya. Kemudian pahami, karena Quran ini petunjuk, karena Quran ini hidayah. Jadi semuanya ada berapa surat? 114 kalau bapak-bapak. Bu, kamu sudah hafal berapa surat? Untuk tadi teksnya, oh, alhamdulillah Pak, saya sudah dapat 20. Oke, apakah Bu 20 itu
sudah kamu pahami satu surat Al-Alaq. Apa intinya? Karena ini sebesar-besarnya adalah petunjuk dan sebesar-besarnya adalah kasih sayang isinya. Ya, kasih sayang. Dan ada lagi syifaun, Bu. Nah, gitu. Nah, syifaun. Apa syifa itu? Obat. Jadi kalau kamu kecewa, kalau kamu galau, ya, kalau kamu kesel, kalau kamu sakit hati, maka ini bisa menjadi obatnya, ya. Itu di antaranya. Kemudian caranya lagi, latihlah istri dan anak itu untuk sholat berjamaah. Karena sholat itu akan membentuk hubungan sesama Allahnya, hubungan sesama manusianya. Ya. Nah, ini cara-cara menciptakan generasi yang soleh. Itu. Ajaklah mereka berpuasa. Ya. Untuk apa? Untuk bisa mengelola. Karena hakikat puasa adalah mengajarkan pengelolaan. Belajarlah mengelola. Nah, itu diantaranya. Ya. Nah, nanti apalagi nanti diikuti dengan di majelis ini diikuti dengan program-program yang lebih real, yang menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah tadi perekonomian, kesejahteraannya, menyangkut masalah tadi membangun manusianya. Lanjut. Selanjutnya dari Iyad Jemaah dari Cibatu, dalam memperhitungkan terkadang ada perhitungan yang tak terduga, perhitungan dalam bidang usaha maupun keluarga, solusinya bagaimana? Ya, perhitungan tidak terduga itu namanya disebut overhead ya kalau dalam harga pokok, atau suka disebut istilahnya dalam bahasa kita biaya tidak terduga ya. Ini sudah direncanakan ya untuk A, B, C, D. Nah, tapi selalu ada yang tidak terduga, maka yang tidak terduga itu harus diberi toleransi. Contoh, bapak-bapak membeli keramik untuk misalkan 30 meter persegi. Oke. Berarti harus beli keramiknya berapa meter? 30 meter. Karena memang itu kebutuhannya untuk 30 meter. 30 meter. Kalau satu dusnya 1 meter, berarti harus beli keramiknya 30 dus. Nah, tetapi perhitungkan apakah selama di perjalanan, apakah nanti karena di ujung kadang-kadang harus ada motong? Betul tidak? Kalau beli pas-pasan 30 itu cukup, atau nanti ada yang remek, yang rusak 1-2 karena keinjek, karena kebanting, maka ditambah toleransi untuk tadi semacam tidak terduganya, misalkan berapa? 3% atau 5% atau 10%. Nah, ini kalau nanti khawatir saat pemasangan ditakol sama tukang, pecah, kan harus diganti, daripada saya nanti ongkos 2 kali, sudahlah. Dari 30 itu ditambah 5%, kalau ditambah 10%. Kalau 30 ditambah 10%, jadi harus berapa dus belinya? 30. Ya ngarulang nih tak bapak-bapak ta. Iya ta. Ya teh mau jalan ya teh tengah bangun teh ya. Kalau begini ya masih kena sulit. Maka kenapa penting dilatih, harus berbahagia ya, bukan ditekan di sini. Itu ada kekurangan. Kalau tadi ini 50 meter misalkan harus ditambah 50 dus, harus ditambah 10%. Belinya harus berapa dus? 55 gitu. Nah, bismillah. Nah, itu yang disebut tadi biaya atau untuk yang tidak terduga. Itu harus dilakukan ya. Lain lagi, kalau di kendaraan, di mobil roda 4 membawa apa biasanya? Ban serep. Untuk apa? Jaga-jaga cadangan. Nah, itu untuk yang tidak terduga. Coba kalau ditinggalin ban serepnya, lamun pas kempes kumaha? Berarti apa? Harus didongkrak, dibuka bannya, kemudian dipanggul. Sari apa?
cari tambal ban. Bayangkan kalau di tol harus keluar dulu tol. Waktu lama, apa lama. Bayangkan kalau di tengah sawah, di tengah hutan, itu kan resiko. Maka biasakanlah memiliki cadangan. Nah, tak biaya tak terduga itu disebut biaya cadangan. Kalau tidak terpakai, alhamdulillah menjadi keuntungan. Gitu. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Ciawi, BTP Salabroka, artinya meminta jalan menuju kebaikan saat dalam masalah, kita meminta jalan keluar, dan kita meminta pemimpin yang bertanggung jawab dan membimbing bagaimana memilih pemimpin. Bagaimana memilih pemimpin? Sama dengan memilih istri. Kalau bapak-bapak milih istri ingin yang bagaimana? Puncaknya ingin yang bagaimana? Yang baik. Yang hitam atau yang putih? Itu mah selera, Pak. Itu mah selera. Ya. Saya senang perempuan yang hitam, yang dari Afrika. Selera saya punya. Karena kalau saya nikah dengan orang Afrika, itu antik dibawa ke undangan teh. Orang lain tidak ada yang punya. Itu mah selera ya. Tetapi kebutuhan pokoknya adalah apa? Yang baik. Gimana pesek mancungnya? Kalau bapak-bapak seleranya ke yang mancung, yang pesek. Mancung, betul. Dan tahu tidak? Orang bule, kenapa banyak menikahi orang Asia? Karena dia senang yang pesek. Jadi jangan dianggap yang pesek itu tidak cantik. Cantik menurut orang bule. Ya, jadi relatif cantik. Jadi yang dipilih itu adalah yang baik. Nah sekarang bagaimana memilih pemimpin itu? Harus yang mana? Yang baik. Gitu. Ya, yang bertanggung. Ya sudah, itu saja jawabnya. Ya, sederhana. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Tony. Saya simpulkan pertanyaannya, ingin bertanya, untuk menjalani hidup seperti saya yang tidak bersekolah tetapi ingin hidup yang sejahtera dan tentram, maksudnya ya, dengan mempunyai iman yang kuat, bagaimana caranya? Untuk saya yang tidak bersekolah tidak boleh. Nah, ini yang tidak sekolah itu melawan atau keluar dari syariat Islam. Sekali lagi, orang yang tidak sekolah itu artinya dia tidak Islam. Hati-hati. Jadi semua orang harus bersekolah. Paham tidak? Nah, apa sekolah itu tempat apa? Belajar. Artinya harus belajar. Jadi tidak boleh ada pertanyaan itu haram. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ini, bapak-bapak sekolah tidak? Sekolah, kata bapak-bapak. Sekolah saya itu. Artinya belajar. Di mana sekolahnya? Di majelis tarbiyah. Saya sekolah. Perem-perem ngapalkeun ya. Itu sedang sekolah. Karena sekolah itu tempat belajar. Nah ini supaya luas. Jadi supaya bapak-bapak juga nanti tidak minder. Karena bapak-bapak dulu tidak pernah masuk SD misalkan, tidak pernah masuk SMP, ya, tidak pernah masuk SMA, kemudian minder. Tidak boleh. Yang minder itu kalau tidak belajar. Ya, yang minder itu kalau tidak belajar. Kalau bapak-bapak belajar, apa bedanya? Sekolah tempat belajar, di sini bapak-bapak belajar, di rumah belajar. Jadi kalau anaknya, Pak sekolah tuh, sekolah. Ya, alhamdulillah. Ujang mau nanya ke bapak apa? Surat Al-Qalam. Nah, itu teh hasil sekolah. Nah, ditambah lagi, tadi saya menyampaikan, belajar berhitung. Kan sama, bapak-bapak kan banyak. Boleh tidak bapak-bapak yang tidak bisa ngitung, kemudian berdiri, tiap pagi ngapalkeun 6 kali 6, 36. Boleh tidak? Bagus tidak? Bagus. Ya. Jadi jangan ada lagi tadi kalimat tidak sekolah. Semua harus sekolah. Ya. Betul? Bapak di sini sedang sekolah? Wah, ini sekolahnya sampai malam-malam begini. Luar biasa sekolah. Ya.
Karena itu, kalau yang sekolah harus bawa catatan. Nah, ini bapak-bapak masih kelihatannya belum bawa catatan. Ya, kalau sekolah itu harus mesti bawa catatan. Buat apa catatan? Bisi poho deui. Ketuba lagi. Tapi hari ini bapak-bapak bisa menjawab. Saya nggak butuh catatan hari ini. Yang penting saya punya kuota. Nah, nanti saya nonton lagi A-nya 2 kali, 3 kali sama. Canggih lagi itu lebih canggih lagi. Ya, tidak penting catatan, ada jejak digital, ada rekam digital. Ya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Winnie Kurniawati Hasanah. Assalamualaikum, apakah sabar ada perhitungannya? Atur nuhun. Apakah sabar ada perhitungannya? Itu? Ya, ada dong. Sabar harus dihitung, syukur harus dihitung. Sabar menanam padi, sabar. Sabar, hitung waktunya sampai 100 hari baru panen. Nah, bagaimana kalau orang lain sudah panen, kita sudah 120 hari masih belum juga panen? Orang lain sudah menjual gabahnya, kita 160 hari masih belum panen. Apakah harus terus bersabar? Jangan ditunggu. Cepat diganti benihnya. Wah, ini benihnya nggak bener ya. Jadi sabar itu ada perhitungan ya. Sama syukur juga ada perhitungannya. Syukur bukan. Sudah nanti saya kasih zakatnya 60%. Itu tidak syukur, tidak menggunakan perhitungan. Sama juga puasa, imanan wahtisaban, bukan hanya iman, harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan puasa itu. Perhitungkan apanya? Perhitungkan buat bukanya, diperhitungkan apanya? Perhitungkan nanti saat adzan. Sudahlah, saya bisa menahan. Yang penting sekarang saya wudhu dulu, sholat dulu, ya, kemudian nanti setelah berjamaah baru saya mencicipi manis-manis, baru saya berbuka. Itu tidak dihitung, ya, tidak boleh. Karena menurut ketentuan sebaik-baiknya yang berpuasa itu adalah apa? Takjil, segera setelah datang adzan itu berbuka terlebih dahulu. Lanjut. Selanjutnya ini jadi jamaah Nurul Iman Cikendal, Garut. Assalamualaikum, bagaimana amalan dunia menjadi amalan akhirat, sedangkan amalan akhirat menjadi amalan dunia? Ya, amalan dunia, nah ini istilahnya saja ya. Ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Akhirat itu adalah sekali lagi nanti bahasa kitanya, betul tidak? Nah, kalau kita menanam, kapan kita memetiknya? Nanti, betul tidak? Masa menanam sekarang langsung dipetik sekarang? Kalau kita berbuat baik hari ini, kapan dipetiknya? Nanti dan hari ini. Bisa nanti. Jadi kebaikan itu ada yang dipetik hari ini, hari besok, dan hari kemudian. Contoh, kita menanak nasi, kapan dipetiknya, hari kapan? Hari ini, real time. Hari ini. Kita minum. Hari ini. Nah, keuntungannya nanti ada 2. Keuntungan dunia, maka kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Allah, kulu washrabu, perintah. Makanlah kalian, minumlah kalian. Kita mengikuti perintahnya. Bismillah, nikmatnya 2. 1 sekarang hausnya hilang, 2 laparnya hilang karena kita makan. Yang ketiga, kita nanti pulang ke akhirat karena rezeki yang diminum itu halal, Allah juga memberikan ganjaran yang lebih besar. Itu sedang urus anak itu harus soleh. Solehkan anak-anak. Ya, kita berusaha disolehkannya anak. Hari kapan itu akan dipetik? Hari pada kehidupan sesudah masih dunia.
Masih dunia. Alhamdulillah anaknya jadi soleh, jadi apa, dunianya menyenangkan. Nanti di akhiratnya sama menyenangkan. Ya. Nah, ada yang sepertinya mengerjakan amal akhirat, ya, tetapi tidak tadi. Yang sholat mau nuker sendal, ini mah hanya di kamuflase saja untuk apa? Tadi melakukan kejahatan tidak boleh. Ya. Jadi yang disebut amal untuk akhirat itu Anda mengerjakan sesuatu apapun, cari duitnya apa duitnya menurut ketentuan Allah. Itu akan dinilai amal itu dari mulai dunia sampai akhirat. Nuktihi, kami akan memberikan kepadanya sawabad dunya. Ya. Apa sawab itu? Upah. Apa sawab itu? Ganjaran. Nuktihi sawabad dunya wal akhirah. Di dunia kami berikan, di akhirat pun demikian. Lihat di ayat yang itu, ayat surat Al-A'raf apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Tuh. Khalisatan yaumal qiyamah. Di dunia diberikan khalisatan, nanti sebesar-besarnya juga akan diberikan. Hanya ingat yang diberikan dunia itu sementara apa? Sementara hidup. Apa diberikan hasil karena menanam, diberikan hasil karena mendidik anak soleh. Nah, tetapi nanti apa yang diberikan oleh Allah di akhirat kelak itu kekal dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Nah, kalau di dunia menanam padi kemudian berhasil dimakan, habis tidak lama-lama? Habis. Tetapi kalau apa yang diberikan oleh Allah di akhirat itu tidak akan pernah habis dan kenikmatannya terus bertambah karena akhirat bukan tempat bekerja, tapi akhirat tempat bayaran. Sebelum pekan selanjutnya ini ada apresiasi dari Tobi. Terima kasih penjelasannya, saya akan berubah dengan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ciawi, sahur itu untuk melatih kita bangun tidur. Dan setelah sahur cobalah untuk tidak tidur lagi. Bagusnya kita tidur lagi sekitar jam berapa? Bagusnya kita tidur lagi jam berapa? Ya nanti pas waktunya. Ya. Bagusnya. Kenapa memang kecuali kalau memang bapak-bapak ya begadang seperti ini, nanti tidur lagi ya akan malamnya apa dipakai beribadah seperti ini, tidak apa-apa ya. Yang 10 hari terakhir. Tapi kalau di sininya tidur, nanti pas pulangnya tidur lagi, oh itu mah tuh latihan jadi mayit bapak-bapak. Ya, jadi cobalah jangan melatih diri untuk menjadi mayit. Nanti juga jadi mayit sendiri kok. Ya, karena kita dikasih hidup oleh Allah, maka belajarlah untuk hidup ya dan untuk menghargainya. Gitu. Jadi ya kalau nanti setelah masuk Syawal, kalau mau tidur lagi siang ya hanya untuk istirahat jam 10 ke atas lah. Tetapi bukan tadi apalagi yang sedang bekerja, yang ojol. Mereka juga suka mengambil kesempatan untuk beristirahat ya. Orang-orang yang sales begitu, kalau pas masuk ke masjid sambil istirahat, kan biasanya istirahat siangan Pak ya. Tengah siang masuk ke masjid, sudah makan, sholat, nah lumayan itu 5 menit, 10 menit ya. Gitu. Jadi ini pertanyaannya kayaknya tukang tidurnya, masih jam berapa ya? Diatur sajalah. Pokoknya jangan banyak tidur. Ya, itu aja intinya. Ayo, monggo terus. Masih soal tidur bagus enggak malamnya mengikuti dari Al-Hafiz
Bagus enggak malamnya mengikuti kajian itikaf sampai subuh, terus siangnya tidur seharian? Mana? Ya, atuh tidak bagus lah. Itu. Ya, masalahnya begini. Tidur yang sehat itu berapa jam, Bapak-bapak? Nah, itu yang salah. Langsung dikunci 6 jam, 8 jam. Ada lagi yang coba yang biasa tidur anak-anak muda 8 jam ke atas. Ada tidak di sini? 6 jam tidurnya. Coba angkat tangan, yang biasa tidur. Jadi begini, tidur itu bukan harus 8 jam, tuh 6 jam, 4 jam. Tidur itu harus berkualitas. HP jadul dicasnya lama tidak? Lama seharian. Ya, HP yang lebih update hari ini setengah jam itu sudah dapat 70%. Nah, itu bagus. Jadi tidur mana yang paling bagus itu? Yang memberi kekuatan. Bagaimana kalau tiduran terus itu setengah sama dengan HP jadul. Jadi kalau bapak-bapak yang banyak tidur itu HP jadul. Jadi, HP yang modern sekarang itu langsung. Dah, ayo, cukup. Satu lagi. Dari jemaah Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya berbicara tentang hitungan, boleh atau tidak jika kita mendapatkan penghasilan uang dari trading? Karena dari trading kita belajar berhitung naik atau turunnya pasar global untuk dapatkan keuntungan. Dari apa? Trading? Ya. Perdagangan maksudnya gimana? Gimana? Boleh? Boleh atau tidak jika kita mendapatkan penghasilan atau uang dari trading? Dari perdagangan ya bagus dari perdagangan. Dagang comro, dagang elektro, dagang apa? Bagus trading itu kan. Trading ya aplikasi gitu ya. Ada aplikasi. Perdagangan uang. Perdagangan uang. Oh, kalau perdagangan uang itu bukan buat didagangkan. Uang itu alat jual beli. Nah, kenapa sekarang jadi rusak nilai satu mata uang negara kepada negara lain? Contohnya Indonesia. Ya, dulu dolar itu harganya zaman saya SMA sekitar 2000-an. Sekarang sudah 15.000. Kenapa bisa demikian? Karena memang si uang ini diperjualbelikan. Ya, kalau diperjualbelikan berarti nanti kena hukum pasar. Ya, supply and demand. Kalau nanti demandnya besar, kalau nanti permintaannya banyak, maka harganya naik. Betul tidak? Kan begitu, barang juga. Nah, kalau sekarang kebalik, permintaannya kecil, supply-nya besar, maka harganya turun. Tomat itu banyak menghasilkan dari petani, tapi pasarnya menyerapnya sedikit, maka harga tomat itu bisa sampai 100 perak. Nah, duit itu bukan tomat, duit itu bukan tumbuhan, dia alat. Seharusnya tidak boleh diperjualbelikan agar sehat. Ya, maka saya kemarin beli dolar 5.000, ya, 5.000 US dollar. Kemudian waktu itu saya belinya di 14.000. Tiba-tiba kemarin dolar terhadap rupiah itu mencapai angka hampir 17.000 ya. Betul tidak? Hampir 17.000. Berarti kalau saya jual lagi 3.000 kali 5.000, saya dapat untung 15 juta hanya dalam hitungan beberapa bulan. Ya, itu mau dijual lagi Pak? Jangan, saya bilang. Saya bukan orang yang memperjualbelikan duit. Nanti duit rupiah malah semakin rusak karena diambil-ambil begitu. Ya, jadi sebaiknya kalau ada usaha yang lain, carilah usaha yang lain daripada
tadi ya nggak enak sih gitu ya, nggak enak kecuali kalau memang darurat sekali lah. Kalau darurat sekali, kalau ada usaha yang lain cari usaha yang lain gitu. Ya coba bareng bapak-bapak, ya, kan biasanya rentang sekali duit rupiah itu ya. Nah, bayangkan kalau seluruh saya misalkan, saya cukup punya duit, yang lain cukup punya duit, AEK cukup punya duit. Misalkan satu Indonesia ada 1 juta yang mainin, beli saat murah, dijual saat mahal. Yang hancur siapa? Ya kita-kita juga, negara kita akhirnya. Ini dolar bisa nanti mencapai 1 dolar sama dengan 20.000. Ya. Kan kasihan. Gitu. Tuh, kasihannya buat siapa? Buat semuanya. Rugi. Jadi begini, kalau terjadi tadi kenaikan harga, misalkan begini. Dulu gaji ASN seperti Pak Eka ini dapat misalkan 10 kilo beras dari gajinya. Karena harganya naik, turun menjadi 7,5 kilo, 2,5 kilo hilang. Hati-hati. Itu karena ulah tadi orang menjadikan uang itu sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Ya, uang itu alat. Ya. Cukup, saya kira ya, mengenai masalah perhitungan. Kembali tadi apa poinnya yang bisa Bapak-Bapak simpulkan mengenai perhitungan itu? Apa? Sudah dapat poinnya belum? Coba apa kamu poinnya Id? Apa poinnya? Namun intinya tadi yang disampaikan. Harus pandai berhitung. Caranya dengan apa? Nah, tadi dengan cakap di dalam 4 persoalan, kali, bagi, tambah, dan kemudian juga tadi gunakanlah persentase ya untuk menghitung itu. Kemudian tadi yang terpenting ikmalnya harus cermat, jadi jangan ada satu aspek, satu unsur yang tidak terhitung. Bahaya Bapak-bapak. Oke, salah di atas kertas bisa dihapus, bisa ditipek ya. Tapi kalau salah aplikasi, misalkan ini kita bikin jembatan, butuh besinya 20 meter. Butuh besi 20 meter. Kemudian kurang 0,5 meter. Bisa ditoleransi tidak? Nah, oke. Jangan 0,5 meter, 20 meter. Kurang 20 cm bisa ditoleransi tidak? Ini kurang 20 cm. Cenah eta mah ganyel we ku bambu, atuh ngagebro bahaya. Jadi perhitungan di lapangan tidak bisa ditoleransi. Pirage sakitu. Paham tidak? Nah, kalau di atas kertas, kalau di atas meja, Bapak salah. Nah, misalkan nulis 1 juta, dan nulis 10 juta, salah, mudah, tip X. Tapi kalau perhitungan di lapangan, udah. Habis kalau hitung di lapangan. Ya, oleh karena itu harus cermat saat menghitung di lapangan, karena kadang-kadang ini bisa menghambatnya lebih lama. Perhitungan-perhitungan di lapangan itu harus lebih akurat. Artinya akurat apa? Sempurna. Artinya sempurna apa? Tidak kekurangan. Artinya sempurna apa? Kokoh. Artinya sempurna apa? Tidak rugi. Artinya sempurna apa? Untung. Tuh ya dimaksud perhitungan. Nah, mudah-mudahan dari mulai besok berarti agenda itu banyak akhirnya ya. Kita harus cari kemudahan, harus bisa memecahkan kesulitan, harus bisa ngitung. Terutama saya minta perkalian bagi, tambah, kurang yang cerdas. Jadi kalau saya tanya nanti berapa persen ini, berapa persen ini, berapa persen, harus tek penghitungannya. Ya, bismillah. Jadi kita itu sudah berapa persen melaksanakan ibadah saum ini? 80
3%. Tinggal berapa persen lagi? 17% lagi. 17% dibagi 4 berapa? Hah? Berarti 4. Jadi sehari besok lagi kita akan keambil 4. Jadi tinggal 13% lagi. Nah, oleh karena itu semakin sedikit, semakin habis. Nanti mudah-mudahan kita bisa merasakan suasana di zaman Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi merasa sedih ya, karena sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Karena memang banyak sekali mereka mendapatkan spirit dan manfaat dari Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh ya kepada mereka, kepada para beliau, nanti kita akan merasakan nilainya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.